Kang, sepil hadis bulan Ramadan dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis, itu ada banyak ya. Apalagi yang menyangkut tentang bulan Ramadan, ya. Bulan suci yang dianggap sakral dalam agama Islam. Tapi ada salah satu hadis yang sangat menarik perhatian saya, yaitu hadis riwayatnya Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Jadi kurang lebih artinya begini. Ketika telah datang bulan Ramadan, idza jaa Ramadan, maka futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan yang terakhir, wa suffidat asyayatin, setan-setan akan diborgol. Itu salah satu hadis yang menarik perhatian saya. Maksudnya gimana nih, Kang? Kok setan diborgol? Memang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwasanya ulama dalam memahami hadis ini itu memiliki dua pandangan. Setidaknya ada dua pandangan. Menurut Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik bin Battal Al-Bakri Al-Qurtubi, atau dikenal dengan nama Ibnu Battal, dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, itu mengatakan bahwasanya dua pandangan yang dimiliki oleh ulama dalam memahami hadis ini. Yang pertama adalah pandangan kontekstual. Pandangan tekstual maksud saya, pandangan tekstual dulu. Yaitu apa? Memahami hadis ini dengan cara memahami teksnya. Jadi secara plek-ketiplek dengan apa yang tertulis dalam teks hadis itu. Jadi ketika ja'a Ramadan, ketika Ramadan datang, kemudian futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, itu berarti memang di surga itu memiliki pintu, kemudian pintunya dibuka. Itu kalau pemahaman menurut tekstualnya, secara teksnya. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Ya entah gimana wujudnya kita kan nggak tahu ya. Yang penting neraka memiliki pintu kemudian ditutup. Itu secara tekstualnya. Kemudian wasuffidat asyayatin, setan-setan diborgol. Ya berarti memang setannya diborgol, entah itu tangannya diberi borgol terus dimasukkan penjara. Kita kan nggak tahu. Yang penting ulama memahami secara tekstual seperti itu. Itu ketika pemahaman letter like atau plek-ketiplek dengan teksnya. Kemudian pandangan yang kedua masih menurut Ibnu Battal. Itu ulama memahami hadis ini dengan cara pemahaman kontekstual. Pemahaman secara konteks maksudnya. Maksudnya bagaimana? Ketika telah datang bulan Ramadan, futiyas ababul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya bagaimana? Allah akan membuka pintu surganya dengan amal-amal hamba-hambanya yang semakin giat beramal pada saat bulan Ramadan. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya bagaimana? Allah akan menutup pintu neraka itu dengan ampunan-ampunannya terhadap hamba-hambanya. Jadi dosa-dosanya diampuni ketika bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir yang sampai tanyakan ya, ini yang pemahaman kontekstual tentang wasuffidat asyayatin, setan-setan diborgol, itu bagaimana? Maksud dari wasuffidat asyayatin atau setan-setan diborgol adalah proteksi orang yang biasanya bermaksiat itu akan meningkat ketika Ramadan. Maksudnya bagaimana? Ketika di bulan Ramadan, bolehlah dia menjadi ahli maksiat, orang-orang yang sering melakukan dosa. Akan tetapi ketika di bulan Ramadan, berhubung dia ingat kalau dia sedang berpuasa, maka dia akan mengerem dirinya untuk tidak melakukan dosa. Maka tidak ada celah bagi setan untuk menggoda manusia. Dan tidak ada celah bagi manusia untuk menerima godaan setan. Itu yang dimaksud dengan wasuffidat asyayatin. Oh gitu ya, Kang. Tapi kok masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat pada saat bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Di dalam kitab Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim karya Syekh Dr. Musa Syahin, beliau itu menukil keterangan dari Imam Al-Qurtubi yang menjelaskan seandainya ketika pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu muncul. Jadi ketika bulan Ramadan, kenapa masih banyak kita jumpai maksiat-maksiat dan dosa-dosa? Karena, jawabannya, karena maksiat akan hilang ketika orang-orang itu sungguh-sungguh dalam puasanya. Maksudnya bagaimana?
Mulai dari rukun, adab, dan syaratnya, itu mereka penuhi dan mereka jaga. Jadi orang-orang yang tidak melakukan maksiat adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan puasanya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, mungkin saja yang diborgol itu nggak semua setan, tapi cuma sebagian aja. Jadi masih banyak yang berkeliaran, masih bisa menggoda manusia. Itu yang kedua. Kemudian jawaban yang terakhir, yang ketiga, itu bagaimana? Menurut Imam Al-Qurtubi, mungkin saja yang melakukan dosa dan maksiat itu bukan setan, tapi nafsu, ya, nafsu yang ada dalam diri kita. Itu memang bukan setan, tapi warisannya setan. Jadi setannya udah diborgol, tapi nafsu kita itu masih membara, yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Seperti itu.